Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Suara Sangkakala. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema menyelaraskan diri dengan agenda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya visi, setiap kita punya tujuan yang ingin kita raih, yang ingin kita capai dalam setiap kehidupan kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, pasti kita punya rencana, pasti kita punya cita-cita dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita tidak hanya sekedar berjalan melangkah dari apa yang menjadi tujuan hidup kita secara pribadi. Kita tidak hanya bergerak di dalam apa yang menjadi visi kita secara pribadi. Kita punya visi yang demikian hebat, lalu kemudian kita punya misi, apa yang akan kita lakukan untuk mencapai visi itu. Tahun demi tahun kita akan lakukan, waktu demi waktu kita akan kerjakan hal demi hal. Untuk apa? Untuk sampai kepada tujuan itu, untuk sampai kepada cita-cita atau sampai kepada visi yang sudah kita canangkan sejak semula. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, saya mau beritahu pagi hari ini bahwa kita sekali lagi tidak hanya hidup dengan visi kita, tapi kita mesti belajar menyelaraskan diri kita dengan agendanya Tuhan. Kita mesti belajar menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang menjadi destiny Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan dengan keinginan kita tanpa kita mencoba menyesuaikan, menyelaraskan dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan, maka saya percaya akhir atau ujung dari segala yang kita jalankan pada akhirnya kita akan berkata semuanya menjadi sia-sia. Karena itu pada hari ini saya ingin mengajak kita kembali belajar dari bagian kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, mulai dari ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu yang lampau dalam pembelajaran kita, khususnya dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini, di sana kita sudah mempelajari, kita sudah mendapat bagaimana rancangan Tuhan yang demikian ajaib dalam kehidupan Elia. Mulai dari dia menyingkirkan Elia, mulai dari dia mengarahkan Elia untuk bersembunyi di sebuah tempat, di tengah-tengah situasi di mana dia mendapatkan satu ancaman dari seorang Isabel, dari seorang penyembah berhala, istri dari seorang Ahab, sehingga Tuhan memerintahkannya pergi ke Sungai Kerit untuk berdiam sementara waktu di sana. Dan Alkitab berkata providensianya cukup, di mana pada waktu pagi, pada waktu petang, Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa roti dan daging. Tetapi tidak lama kemudian sungai itu kemudian menjadi kering, dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, "Bersiaplah." Dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian tadi, bahwa sesudah Tuhan datang berkata, "Bersiaplah." Maka ayat 10 berkata, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Seorang nabi, seorang hamba Tuhan seperti Elia, saya percaya dia juga punya perencanaan. Dia juga punya tujuan dalam kehidupannya. Tetapi ketika dalam titik tertentu Tuhan datang dan berkata, "Bersiap, bergerak," maka sebagai seorang hamba Tuhan, satu-satunya sikap yang dapat diambil adalah bagaimana dia mencoba menyelaraskan tujuannya, meninggalkan visi pribadinya, meninggalkan tujuan pribadinya dengan apa yang Tuhan mau. Saya teringat suatu kali ada seorang lulusan sarjana teologi yang baru saja lulus dengan predikat summa cum laude di sebuah sekolah tinggi teologi. Lalu kemudian dia diutus ke sebuah pendeta senior, sebuah gereja yang digembalakan oleh pendeta senior, untuk kemudian membantu pekerjaan Tuhan di sana. Waktu dia sampai, pendeta senior ini berkata, "Coba kamu sampaikan apa yang menjadi visimu selama engkau akan ada di tempat ini bersama dengan saya." Sang pemuda ini yang lulus dengan predikat yang luar biasa, dia mulai menjabarkan sedemikian rupa visinya. Wah, dahsyat memang, hebat, luar biasa.
Tapi setelah itu gembala senior ini berkata kepadanya, kamu tidak cocok berada di tempat ini. Sang pemuda ini kemudian bingung dan berkata, mengapa? Apakah visi saya kurang hebat? Apakah rencana saya kurang hebat? Saya adalah lulusan terbaik dan saya mengerjakan yang terbaik di tempat ini. Tapi kemudian sang gembala senior itu berkata, kalau kamu mau bekerja di tempat ini, kalau kamu mau melayani di tempat ini, maka kamu harus meninggalkan visi pribadimu. Engkau harus mengikuti visi gembala di tempat ini. Kalau engkau mau berhasil di tempat ini, tinggalkan visi pribadimu dan mulailah bergerak mengikuti visi dari gembala senior, dari pemimpinmu di tempat ini, untuk bersama-sama mencapai sasaran, mencapai destiny yang sudah ditentukan sedemikian rupa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita merancang sedemikian rupa, kita merencanakan cita-cita kita sedemikian rupa, tapi seringkali kita lupa bahwa hidup kita ini ada di bawah sebuah otoritas, yaitu Tuhan. Bagaimana Dia merancang kehidupan kita, dan kita mesti menyelaraskan dengan apa yang menjadi agendanya dalam kehidupan kita. Tiap-tiap kita, Tuhan sudah punya agenda dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan datang kepada Elia dalam ayat yang ke-10 tadi, sekali lagi berkata bahwa sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Dalam naskah asli ditulis dengan wayyakum wayyalek, atau dalam terjemahan Vulgata, terjemahan bahasa Latin, ditulis dengan surexis et abit. Frasa ini menunjukkan sebuah sebuah kata, sebuah makna yang tidak dapat dipisahkan. Tidak cukup dengan hanya bangkit, tidak cukup dengan hanya bersiap, tidak cukup dengan berkata siap, yes, tidak cukup dengan berkata laksanakan, tetapi sekali lagi ini berbarengan berjalan sebuah kesiapan, sebuah tindakan di mana kita meresponi apa yang diperintahkan, lalu kemudian kita tindak lanjuti dengan sebuah langkah nyata. Dengan kata lain, saya mau beritahu bagaimana Elia bertindak dengan apa? Dia mulai bangkit dan dia mulai bergegas untuk pergi melangkah. Tidak cukup dan berkata, oh iya Tuhan, benar Tuhan. Tapi Alkitab mencatat dia bangkit, dia bersiap, dan dia mulai melangkah sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Menyelaraskan diri dengan Tuhan punya mau. Meskipun secara manusia mungkin tidak masuk di akal ketika dia berkata, pergilah ke janda di Sarfat. Kenapa janda di Sarfat? Kalau kita belajar dari sejarah, dari peristiwa ini, kita mendapati bahwa ternyata pada waktu itu bukan cuma Elia sendiri, atau bukan cuma janda yang di Sarfat sendiri yang tidak sujud menyembah Baal pada waktu itu. Tapi kalau kita baca dalam Roma pasal 11 ayat yang keempat, Roma pasal 11 ayat 4, di sana dicatat bahwa Rasul Paulus memberitahukan kita di sana bahwa pada zaman itu ada sekitar 7.000 orang lain yang tidak sujud menyembah Baal. Artinya bahwa ada banyak pilihan-pilihan, ada banyak alternatif yang bisa digunakan oleh Tuhan untuk memerintahkan Elia pergi. Kenapa Tuhan memerintahkan untuk Elia pergi ke janda di Sarfat? Nah, pagi hari ini saya ingin kita belajar bagaimana sebetulnya yang namanya kita mencoba menyelaraskan diri kita dengan agenda Tuhan. Yang pertama, bagaimana supaya kehidupan kita bisa diselaraskan dengan agenda Tuhan. Maka tidak bisa tidak. Yang pertama yang saya istilahkan dengan kita mesti belajar untuk tunduk pada perintah Tuhan. Tunduk pada perintah Tuhan. Kata tunduk di dalam bahasa Yunani seringkali digunakan dengan kata hupotasso. Hupotasso adalah memposisikan diri kita ada di bawah sebuah otoritas. Kalau kita berkata bahwa Tuhan itu adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, maka kita memposisikan diri kita di bawah Tuhan dan berkata, saya akan taat, saya akan ikut, saya akan belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Dengan demikian kita bisa menyelaraskan diri kita dengan agendanya Tuhan. Elia belajar
untuk tunduk pada perintah Tuhan. Meskipun sekali lagi ada banyak alternatif yang lain, ada banyak tempat yang lain, ada banyak orang-orang yang lain yang sebetulnya bisa menolong Elia. Tapi ketika Tuhan berkata, pergilah ke Sarfat, pergilah ke seorang janda di Sarfat, maka sikap Elia cuma satu, tunduk. Dia mulai bersiap dan dia segera berangkat, tidak menunda-nunda, tidak berpikir panjang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang mendengar suara Tuhan, ya saya percaya bahwa Tuhan itu tak terbatas. Amin. Tuhan itu maha kuasa. Jangan justru kita membatasi Tuhan. Ada banyak pengkhotbah berkata, Tuhan tidak mungkin bisa bicara dengan manusia. Lu siapa? Kalau engkau yang terbatas masuk akal, tapi Tuhan tidak terbatas. Dia bisa bicara dengan cara apapun. Dia menjelma menjadi manusia pun bisa, karena dia adalah Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Dia bisa jadi apa saja, dia bisa buat apa saja, karena dia adalah Tuhan. Sang Kausa Prima, penyebab dari yang tidak ada menjadi ada. Saya mau beritahu bahwa di hari-hari ini Tuhan bisa berbicara. Asal jangan memaksakan diri untuk mendengarkan suara Tuhan secara audible. Sekali lagi, Tuhan bisa berbicara secara audible di telinga kita. Tuhan bisa berbicara di dalam hati kita, dalam roh kita. Bahkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya, lewat Alkitab yang kita pegang. Tuhan punya banyak cara untuk datang kepada kita. Kita jangan coba batasi Tuhan. Anda belajar tinggi-tinggi, belajar teologi, tapi membatasi Tuhan dengan cara Tuhan untuk berbicara kepada umatnya dan berkata, sekarang tidak ada lagi suara Tuhan. Jangan jadi katak di bawah tempurung. Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan itu melampaui akal kita. Nah, kalau kita menguji bagaimana Tuhan bicara kepada kita, kadang-kadang kesan yang pertama, kalau kita sudah uji, kita sudah mulai analisa dengan pemikiran kita sudah mulai ragu, kita mulai bimbang. Kenapa? Karena kita sudah mulai menguji, masuk akal tidak. Padahal akal kita cuma segenggam, mau mencoba memahami Tuhan yang tak terbatas itu. Sadar dan bertobatlah, karena Tuhan tak terjangkau. Tuhan bisa menyatakan rencananya dengan segala macam cara. Bagian kita sekali lagi adalah tunduk kepada Tuhan, mengikuti apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya rancangan Tuhan itu rancangan yang baik. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan. Amin. Tuhan merancang sedemikian rupa kehidupan seorang Elia. Kalau dia sudah pelihara dia sekian lama di tepi sungai Kerit, dengan perantaraan burung gagak memberikan dia makanan pada waktu pagi dan petang, maka ketika Tuhan perintahkan dia pergi ke Sarfat, percayalah. Dan Elia percaya bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan mengadakan apa yang dia butuhkan. Sebagaimana di masa lampau Tuhan sudah memberkati kehidupan dia. Karena itu dia belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Dan yang menarik saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa ketika dia bersegera, setelah itu ia sampai ke pintu gerbang kota itu, dan tampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu. Waktu saya membaca ayat ini, sebagai seorang yang belajar latar belakang Alkitab, jadi bukan sekedar menganalisa secara akal, tetapi kita belajar konteks, belajar latar belakang budaya, latar belakang sosial, dan segala macamnya. Yang orang yang belajar teologi dikenal dengan istilah sit in leben, belajar tentang latar belakang dari setiap bagian-bagian kitab yang kita pelajari. Saya kaget ketika saya membaca bahwa Elia sampai di apa tadi dikatakan? Sampai ke pintu gerbang kota itu. Yang muncul di pemikiran saya, ingatan saya adalah bahwa pintu gerbang itu dalam konteks perjanjian lama, dalam konteks Timur Tengah, dalam konteks orang Israel, pintu gerbang itu seringkali menjadi pusat segala aktivitas. Pintu gerbang itu menjadi pusat segala kegiatan. Di pintu gerbanglah para hakim-hakim menyelesaikan persoalan. Di pintu gerbanglah para tua-tua menyelesaikan masalah. Pintu gerbang pada waktu itu ibarat seperti aula pada masa kini. Dan saya kaget ketika saya baca itu. Wah, ini berarti Elia melanggar PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Lalu saya coba lihat. Saya coba buka di dalam naskah asli. Dan akhirnya saya menemukan bahwa ternyata kalau di beberapa konteks yang lain,
pintu gerbang yang saya katakan tadi menjadi pusat aktivitas, itu ternyata menggunakan kata Ibrani sa'ar. Seringkali digunakan dengan sa'ar, di mana itu bisa menunjuk kepada pintu gerbang kota, pintu gerbang perkemahan, pintu pelataran tabernakel, bahkan pintu gerbang rumah Tuhan. Itu menggunakan kata sa'ar. Dan di sa'ar inilah segala aktivitas bisa dikerjakan. Di sa'ar inilah menjadi pusat sebuah keramaian. Tetapi aneh ketika Elia sampai di Sarfat di pintu gerbang, dia melihat seorang wanita, fokusnya hanya kepada seorang wanita, karena memang tidak ada orang lain yang ada di situ. Dan ternyata kata yang digunakan bukan kata sa'ar. Pintu gerbang yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia ternyata diterjemahkan dari kata petak. Petak. Kata petak ini berbeda dengan sa'ar. Kalau sa'ar tadi saya katakan itu biasa menunjuk kepada pintu gerbang kota, pintu gerbang perkemahan, pintu pelataran tabernakel, pintu gerbang rumah Tuhan. Tapi petak itu lebih menunjuk kepada pintu masuk ke sebuah tempat yang lebih kecil. Oke lah, bisa juga kita katakan pintu gerbang. Sederhananya adalah pintu gerbang yang lebih kecil. Jadi konteksnya bukan seperti sa'ar di mana aktivitas ada di situ, semua orang berlalu lalang di situ, tetapi dalam konteks petak itu hanya sebuah pintu kecil. Dan waktu Elia masuk pintu itu, pintu utama yang kecil itu, fokus utamanya, pandangan utamanya adalah kepada seorang janda tua yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar menyelaraskan diri kita dengan agenda Tuhan, kita tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan banyak tenaga, cari sana cari sini, tanya sana tanya sini, tapi kita akan langsung kepada sasaran. Kenapa? Karena kita dituntun Tuhan. Berbeda kalau kita mengandalkan hikmat kita, mengandalkan kali-kali kita mengandalkan analisa kita sedemikian rupa, kita menguras tenaga kadang-kadang, bahkan sudah letih, sudah lelah, tidak berdaya, masih belum juga ketemu. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar menundukkan diri, hupotasso, memposisikan diri ada di bawah otoritas Tuhan, memposisikan diri ada di bawah otoritas pemimpin kita, memposisikan diri ada di bawah tanggung jawab secara rohani, supaya kita sampai kepada tujuan tidak terlalu lama, tapi kita sampai sesuai dengan waktunya Tuhan. Ingat lalu, sesuai dengan kronos, sesuai dengan kairos, sesuai dengan aion, sesuai dengan korah. Karena dalam waktu-waktu itu Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Yang kedua adalah, kalau kita memperhatikan, saya katakan tadi bahwa kenapa Tuhan memilih Sarfat, ya, dikatakan dalam ayat sebelumnya di Sidon, ya, di Sarfat. Jadi Sarfat itu bagian dari wilayah Sidon. Saya teringat di dalam pembacaan Alkitab dalam satu peristiwa yang terjadi ketika seorang wanita Kanaan yang dikatakan berseru-seru, seorang wanita dari Sidon yang berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus mengibaratkan dia, Tuhan Yesus menganalogikan dia seumpama seorang anjing yang dia berkata bahwa anjing tidak layak makan makanan yang ada di meja tuannya. Tapi perempuan Kanaan dari Sidon itu berkata bahwa tetapi anjing juga makan remah-remah dari tuannya, atau remah-remah makanan yang jatuh dari meja tuannya. Dan dalam dialog itu akhirnya Tuhan Yesus berkata, imanmu sangat besar. Peristiwa itu sama terjadi di Sidon. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Sarfat tempat seorang janda ini bukan secara kebetulan. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan menuntun Elia untuk Elia menyelaraskan hidupnya dengan agenda Tuhan, diawali dengan penundukan diri. Karena kalau tunduk tidak mungkin bisa mengikuti arahan yang lain, tidak mungkin bisa mengikuti tujuan yang lain. Diawali dengan tunduk kepada Tuhan, memposisikan diri ada di bawah. Dan yang kedua adalah sekali lagi bahwa tujuan Tuhan, rancangan Tuhan, agenda Tuhan adalah ingin memperkenalkan dirinya, ingin memperkenalkan namanya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Menarik saudara yang dikasihi Tuhan, Sidon ini bukan sekedar menjadi daerah yang dikenal sebagai daerah kafir, daerah yang tidak mengenal Tuhan,
Tapi Sidon ini kalau kita membaca kembali dalam pasal-pasal sebelumnya, kalau kita melihat di dalam pasal 16 ayat yang ke-31, 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-31, di sana diceritakan tentang bagaimana Ahab mengambil istri yang bernama Isabel. Isabel inilah yang menjadi penyebab malapetaka pada zaman Ahab. Isabel ini adalah seorang anak seorang raja bernama Etbal, seorang raja, dan dia adalah Raja Sidon. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik. Elia yang tadinya Tuhan meminta bersembunyi di tepi sungai Kerit karena ancaman dari Isabel. Tetapi sekarang bertolak belakang, Tuhan perintahkan pergilah ke Sarfat di Sidon, yang notabene-nya Sidon itu adalah wilayah kekuasaan dari seorang Raja Sidon. Raja yang menjadi ayah dari Isabel itu, Raja Etbal. Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Ketika Tuhan yang mengarahkan, ketika Tuhan yang menuntun, Tuhan pasti akan melindungi dan memelihara. Kalau hari-hari ini saudara dikasih Tuhan, kita sedang ada dalam situasi hampir seluruh wilayah kita di Indonesia masuk dalam wilayah yang dikategorikan sebagai waspada, ya. Ada yang pakai istilah PSBB atau apalah dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa kita diminta untuk berhati-hati, menjaga jarak. Diminta untuk tidak ada dalam kerumunan yang besar. Bagaimana supaya kita membawa diri kita untuk tidak berbaur dengan orang-orang banyak sehingga kita tidak mudah untuk tertular dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya amati hari-hari ini, bukan lagi kita sekedar takut dengan tertular, kena bakteri, kena virus corona, lalu kemudian ada yang dipanggil Tuhan mendahului kita, ada yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini saya mau beritahu bahwa yang terjadi bukan lagi ketakutan kepada virus corona, tapi ada sebuah spirit yang hari ini sedang mengintimidasi banyak orang, termasuk orang-orang yang mengaku orang-orang percaya, terintimidasi dengan spirit maut ini, sehingga orang mengalami depresi, mengalami ketakutan sedemikian rupa. Bahkan banyak yang kemudian meninggal sebetulnya bukan karena penyakit corona, tapi karena ketakutan yang terlalu berlebihan. Dan ini yang saya mau katakan, ini spirit maut yang sedang merajalela. Kita mesti memerangi ini, kita mesti melawan ini. Dan jangan kita berpikir bahwa ya kalau begitu kita sembunyi saja di dalam sebuah drum, sembunyi di tempat yang tidak terjangkau sama sekali. Bahkan ada yang mulai tinggal di tengah hutan, menjaga jarak, menjaga hubungan, menjaga relasi dengan dunia luarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tiba masa waktunya, masa-masa persembunyian Elia di tepi sungai Kerit, Tuhan berkata pergi ke Sarfat. Ada waktunya Tuhan mulai memanggil kita untuk kita mulai keluar, bukan untuk melanggar PSBB, bukan untuk kita mulai overacting di luar sana, tapi ada waktunya Tuhan mulai memanggil kita keluar. Untuk apa? Untuk menjadi utusan, menjadi delegasi untuk memperkenalkan nama Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau mungkin kepada orang-orang yang lagi sedang dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah. Jangan merasa aman di rumah sendiri ketika engkau bisa menikmati segala sesuatu, tapi belajarlah melihat bahwa ternyata di luar sana ada orang-orang yang mungkin membutuhkan kita. Ada ungkapan seperti ini bahwa orang-orang yang sebetulnya sangat membutuhkan bantuan, mereka sedang menanti-nanti di rumah mereka, menanti kedatangan orang mengulurkan tangan, menanti pemerintah datang mengulurkan tangan. Tapi justru yang menjerit-jerit, yang berteriak-teriak di media sosial, mengeluhkan soal bantuan, ternyata adalah orang-orang yang mampu, yang membuat status dengan smartphone-nya, dengan alat-alat canggih mereka. Mereka menjerit, mereka mempersalahkan segala macam. Tetapi yang sangat membutuhkan sebetulnya mereka sedang ada di rumah. Seminggu yang lalu saya diajak seorang teman pendeta. Saya diminta untuk memberikan dia data. Kalau punya data rekan-rekan pendeta di sekitar kami, sekitar wilayah kami yang membutuhkan uluran tangan atau paling tidak membutuhkan sembako. Karena ada anak Tuhan dari Bandung yang terbeban untuk itu, untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang mungkin terkena dampak COVID-19 ini.
Lalu singkat cerita kemudian saya memberikan beberapa data, beberapa nama-nama, ada beberapa yang saya tidak kenal karena saya juga mencari informasi, teman yang kasih informasi, dan singkat cerita kami berjalan, kami mengantarkan bantuan itu kepada pendeta-pendeta. Ternyata banyak di antara mereka yang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan, sangat-sangat membutuhkan bantuan. Dan saya percaya tidak secara kebetulan kalau hari-hari ini ada di antara kita yang mungkin punya kelebihan, yang punya berkat, melangkahlah keluar. Jangan cuma tinggal di persembunyian. Jadilah berkat bagi orang-orang yang hari ini sangat membutuhkan berkat Tuhan. Karena kalau kita percaya kepada penyertaan Tuhan, kepada berkat Tuhan, Tuhan pasti akan terus menyertai kehidupan kita. Ketika Tuhan mengizinkan Elia pergi ke janda di Sarfat, pergi ke Sidon, tujuan dia adalah supaya nama Tuhan dikenal di sana. Sekali lagi menjadi delegasi Tuhan, menjadi ambasador, menjadi utusan Tuhan, menjadi apostelnya Tuhan untuk memperkenalkan siapa Tuhan. Sehingga di Sarfat pun nama Tuhan bisa diserukan. Dan saudara, ini dikasih Tuhan sangat menarik. Ya, sangat menarik saudara dikasih Tuhan. Karena ternyata pada akhirnya ketika Elia sampai di sana, dia melakukan mujizat dengan apa? Minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Tepung di dalam tempayan tidak pernah habis. Tetapi apa yang terjadi? Apakah sang janda di Sarfat langsung mengakui bahwa dia adalah nabi yang hebat, dia adalah seorang hamba Tuhan, langsung mengakui Tuhan? Saya menyelidiki ayat ini. Ternyata dia baru muncul pada pasal 17 ayat 24. Di sana ketika peristiwa anak sang janda ini mati, lalu kemudian Elia berseru kepada Tuhan, dan terjadilah sekali lagi mujizat. Mujizat terjadi. Anak ini dibangkitkan dari kematian. Anak ini dibangkitkan dari maut. Sehingga ketika peristiwa itu terjadi, ayat 24, sang janda itu kemudian berkata, mengakui bahwa dia adalah abdi Allah. Dan dikatakan, engkau adalah abdi Allah, dan firman yang kau ucapkan adalah benar. Kata benar di sana kita mengenal di dalam istilah Yunani aletheia. Kebenaran aletheia bukanlah sekedar kebenaran yang subjektif, bukanlah sekedar kebenaran yang menurut cara pandang seseorang. Kebenaran aletheia bukanlah sekedar kebenaran yang semu, kebenaran yang belum tentu benar, tapi kebenaran aletheia adalah kebenaran yang betul-betul sesuai dengan realita, kebenaran yang faktual. Karena sang yang benar itu sendiri ikut berkiprah di dalamnya. Kebenaran aletheia sekali lagi bukan sekedar lip service, bukan sekedar manis di bibir, tapi kebenaran aletheia adalah kebenaran benar yang betul-betul bisa dibuktikan, direalisasikan, dan itu yang dilihat, itu yang dipandang oleh sang janda ini. Sehingga dengan mata objektif dia berkata, engkau adalah abdi Allah, dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar. Inilah tujuan Tuhan. Inilah maksud Tuhan. Kenapa kita perlu menyelaraskan hidup kita dengan agenda Tuhan? Agenda Tuhan jelas, supaya orang-orang percaya dan diselamatkan. Dan sang janda di Sarfat, saya percaya, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Lewat peristiwa kehidupan Elia. Jadi bukan secara kebetulan Elia diminta pergi ke Sarfat menemui sang janda ini, tapi Tuhan punya agenda di sana. Dan ketika kita menyelaraskan diri kita mengikuti agendanya Tuhan, maka saya percaya yang terjadi adalah maunya Tuhan, bukan mau kita. Amin. Yang terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Hari-hari ini ketika Tuhan menuntun kita, memimpin kita, maka ikutilah arahan Tuhan. Saya mendengar seorang teman berkata begini, di gereja saya diajarkan bahwa kalau engkau menabur, menaburlah di tanah yang subur. Wah, betul. Dalam Markus 4 kan dikatakan bahwa ada tanah yang subur, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang bersemak duri, ada tanah di pinggir jalan. Dan dia katakan menaburlah di tanah yang subur. Tapi masalahnya ngawur ketika dia berkata, tanah yang subur itu adalah pendeta yang kaya raya. Tanah yang subur itu adalah gereja yang besar. Kalau engkau menabur, jangan menabur kepada orang berkekurangan. Jangan menabur kepada hamba Tuhan yang kere. Tapi menaburlah kepada pendeta besar. Menaburlah kepada gereja besar. Maka engkau akan diberkati. Itu akan berlipat kali ganda. 40, 60, 100 kali lipat. Ini pengajaran yang ngawur. Dan hari-hari ini kita banyak mendengar. Saya mendengar di YouTube. Aneh.
Ini mungkin sekolahnya di pinggir jalan. Sudah jelas-jelas dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-20. Di sana dijelaskan bahwa tanah yang subur itu adalah orang yang menyambut firman. Orang yang meresponi firman dengan benar. Itulah hatinya yang subur. Sehingga firman itu akan bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Sudah jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi. Tapi pendeta modern, pendeta masa kini menafsirkannya sekali lagi bahwa tanah yang subur adalah gereja besar. Tanah yang subur adalah pendeta yang kaya raya. Ngawur sekali lagi. Menabur di janda di Sarpat, orang yang sangat membutuhkan. Kalau hari-hari ini Tuhan menuntun engkau untuk menabur, mari menabur untuk Tuhan. Karena saya percaya ketika kita ikuti agenda Tuhan, ujung-ujungnya kita merasakan berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, segala yang terbaik menjadi rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini atas anugerah Tuhan, atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami belajar seperti firman-Mu, menyelaraskan kehidupan kami dengan agendanya Tuhan. Dengan menjadikan hidup kami, membawa hidup kami tunduk di bawah perintah Tuhan, tunduk di bawah otoritas Tuhan. Sehingga kami belajar untuk taat kepada apapun yang menjadi perintah Tuhan. Meskipun kadang-kadang tidak masuk di akal kami, tapi kami harus belajar untuk taat. Dan kami percaya bahwa agenda Tuhan adalah memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan nama Tuhan kepada banyak orang. Bahkan ujungnya daripada itu, supaya orang-orang boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami percaya keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, biarlah firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Tuhan.